Selamat datang kembali di sesi pembelajaran kita. Sebagai akademisi dan profesional, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang butuh tingkat diplomasi tinggi, bukan? Nah, hari ini kita punya satu tujuan yang sangat menarik, membedah secara ilmiah dan mendekode sinyal-sinyal emosi yang tersembunyi. Memahami sinyal nonverbal ini adalah kunci fundamental untuk mencegah eskalasi konflik, entah itu di kampus, ruang klinis, maupun dunia korporat. Mari kita mulai eksplanasi ini dengan pikiran yang terbuka dan observasi analitis yang tajam. Di eksplanasi hari ini, kita akan membedah 5 hal. Pertama, sinyal konflik tersembunyi. Kedua, anatomi mikroekspresi kemarahan. Ketiga, fisiologi kemarahan yang ditekan. Keempat, cara mengidentifikasi penolakan melalui rasa jijik. Dan kelima, strategi intervensinya. Yuk, kita langsung bahas. Bagian pertama, sinyal konflik tersembunyi. Coba refleksikan ini sejenak. Pernahkah Anda berada dalam sebuah diskusi yang awalnya sangat tenang dan terukur, tiba-tiba meledak menjadi pertengkaran yang destruktif? Hal ini pasti menciptakan ketegangan kognitif karena terasa sangat mendadak ya. Tapi secara ilmiah, ledakan semacam itu sebenarnya bukanlah sebuah kebetulan. Seringkali, kita hanya luput mengobservasi sinyal-sinyal mikro dari kemarahan dan penolakan yang sebenarnya sudah muncul, jauh sebelum argumen keras atau kata-kata kasar itu diucapkan. Oke, kita masuk ke bagian kedua, anatomi mikroekspresi kemarahan. Nah, mari kita bedah anatominya secara presisi. Bagian wajah mana sih yang menunjukkan emosi volatil ini? Pertama, coba perhatikan alis. Berbeda dengan rasa takut di mana alis naik, saat marah, otot di dahi menarik alis turun dan menyatu, menciptakan sebuah garis vertikal yang tegas di tengahnya. Kedua, area mata. Pandangan menjadi sangat tajam, dan kelopak bawah menegang. Literatur evolusioner sering menyebut ini sebagai tatapan berburu, fokus absolut pada target. Dan ketiga, area bibir. Biasanya, bibir akan mengatup sangat rapat yang menandakan amarah sedang ditekan sekuat tenaga, atau terbuka membentuk struktur kotak yang merupakan indikator kuat bahwa agresi verbal akan segera meledak. Lanjut ke bagian ketiga, fisiologi kemarahan yang ditekan. Memahami wajah saja belum cukup. Sebagai akademisi, kita harus melihat ke dalam tubuh. Ketika Anda melihat seseorang menahan amarah sampai bibirnya mengatup rapat, ada respons endokrinologis yang masif terjadi di dalam sana. Tubuh melepaskan kortisol. Ini adalah hormon stres utama kita yang disintesis oleh kelenjar adrenal. Jika amarah ini terus-menerus ditekan, produksi kortisol bukan lagi menjadi mekanisme adaptif, melainkan berubah peran menjadi agen destruktif yang merusak homeostasis tubuh. Dan ini mengilustrasikan sebuah fakta yang sangat brilian. Ekspresi mikro di wajah itu sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es kardiovaskuler. Saat marah ditekan, kortisol melonjak, memicu penyempitan pembuluh darah. Akibatnya, tekanan darah naik secara dramatis, detak jantung berakselerasi, dan tubuh memasuki kondisi stres sistemik kronis. Jadi, saat Anda melihat bibir tipis dan alis yang turun di depan Anda secara harfiah sedang menyaksikan lonjakan tekanan darah secara real time. Luar biasa, bukan? Sekarang, bagian keempat, mengidentifikasi penolakan, yaitu rasa jijik. Kalau kemarahan itu ibarat emosi yang menyerang, maka rasa jijik itu berfungsi sebagai benteng penolakan. Langkah anatomisnya sangat spesifik. Pertama, hidung yang berkerut. Kedua, bibir atas yang terangkat. Secara klinis, semakin tinggi hidung itu berkerut, semakin intens pula level penolakan yang sedang dialami individu tersebut. Dan ingat, gerakan otot ini bisa berkelebat hanya dalam hitungan milidetik. Lalu, kenapa hal ini sangat relevan untuk ruang lingkup kita? Karena dalam psikologi evolusioner modern, rasa jijik telah bertransformasi. Ini bukan lagi sekedar respons fisik saat mencium makanan basi. Dalam konteks akademik dan profesional, rasa jijik merepresentasikan penolakan psikologis yang mendalam terhadap sebuah ide atau perilaku. Jika Anda sedang menyajikan hipotesis dan audiens Anda mengernyitkan hidung, itu sinyal jelas bahwa secara fundamental mereka muak atau mematlas argumen Anda. Mari kita aplikasikan ke dalam studi kasus akademik real. Bayangkan seorang mahasiswa masuk ke ruangan Anda memprotes hasil ujian atau pertimbangkan diskusi staf pengajar yang memanas soal alokasi anggaran riset. Seseorang mungkin berkata, saya tidak percaya nilai ini secara akurat mencerminkan usaha saya. Nah, pada momen sepersekian detik sebelum kalimat itu keluar, kalau Anda jeli, Anda akan menangkap hidung yang berkerut dan bibir atas yang terangkat. Itu adalah konfirmasi visual bahwa mereka tidak sekedar tidak setuju, mereka secara psikologis menolak validitas dari sistem tersebut secara keseluruhan. Terakhir, bagian kelima, strategi intervensi. Jadi, poin krusialnya, deteksi tanpa tindakan hanyalah observasi pasif. Dan merespon agresi dengan agresi jelas akan menjamin eskalasi. Kita gunakan apa yang disebut teknik jeda.
Langkah pertama, berhenti bicara seketika saat Anda mendeteksi mikroekspresi tadi. Kedua, validasi emosi mereka yang belum terucapkan. Ketiga, ajukan pertanyaan terbuka yang lembut. Misalnya, sepertinya ada bagian dari kerangka kerja ini yang mengganjal bagi Anda, boleh saya tahu apa itu? Pendekatan metodologis ini meruntuhkan pertahanan mereka secara elegan dan logis. Sebagai konklusi dari analisis kita, prinsip ilmiah yang harus Anda pegang adalah ini. Mengakui adanya gesekan tak terucap sebelum emosi tersebut berdetonasi tidak hanya memberi Anda kendali penuh atas negosiasi, tapi secara fundamental melindungi integritas hubungan tersebut. Anda bertindak layaknya seorang ahli bedah komunikasi yang elegan, mengamputasi infeksi sebelum menyebar lebih jauh ke dalam sistem. Untuk menutup sesi ini, saya ingin menanamkan sebuah pertanyaan provokatif di benak analitis Anda. Membaca kemarahan dan rasa jijik itu esensial untuk proteksi diri. Tapi, tahukah Anda apa emosi asimetris tunggal yang paling berbahaya dan paling merusak dalam hubungan jangka panjang? Jawabannya adalah kontempt atau rasa meremehkan. Kita akan membedah anatomi dari emosi destruktif ini pada penjelasan berikutnya. Silahkan subscribe channel ini, Ruang Bosen, bila senang dengan video seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih atas atensi ilmiah Anda hari ini, dan sampai jumpa.